Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sopir truk kontainer di kota Makassar hilang kendali dan terguling. Akibatnya menimpa 2 motor dan minibus. SMP Negeri 8 Makassar kebakaran, 3 ruang guru habis terbakar. Siswa sementara belajar secara daring. Restoran cepat saji di kota Makassar diboikot oleh himpunan mahasiswa Islam. Sopir truk kontainer hilang kendali dan terguling di ruas jalan galangan kapal kota Makassar. Akibatnya menimpa 2 motor dan minibus. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara sopir truk melarikan diri. Sebuah truk kontainer dengan tempelan dan peti kemas terguling. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talu, Kota Makassar pada Selasa sore. Tergulingnya truk menimpa 1 minibus dan 2 motor. Diduga sopir truk kontainer itu hilang kendali karena remblong hingga terguling masuk ke dalam saluran irigasi karena menghindari tabrakan. Pemotor yang terjepit berhasil dievakuasi warga dan dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Jalamari. Sementara pengemudi minibus selamat meski bagian depan mobil hancur. Arus lalu lintas pun macet hingga 5 km karena banyaknya warga yang penasaran ingin melihat insiden tersebut. Pasca kejadian itu, sopir truk kontainer melarikan diri guna menghindari amukan warga setempat. Itu mobil dari atas, kontainer. Dari atas, ringnya. Yeah. Saya dari bawah sini mau naik. Terus? Dia hantam mobil Innova hitam. Oh, hantam. Iya, baru langsung banting kiri setirnya. Banting kiri makanya langsung ke got ya? Iya, langsung jatuh banyak ke mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga masih melakukan pengejaran sopir truk kontainer yang melarikan diri. Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. SMP Negeri 8 Makassar kebakaran, 3 ruang guru habis terbakar. Siswa sementara belajar secara daring. Kebakaran akibat konsleting listrik pada kipas angin. Kebakaran hebat menghanguskan 3 ruangan guru di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 8 Makassar pada Senin malam. Awalnya percikan api timbul dari salah satu kipas angin yang terpasang di dinding tembok ruangan akibat korsleting listrik. Api pun perlahan membesar hingga membakar dan menghanguskan seluruh isi ruangan hingga rata dengan tanah. Pasca kejadian ini, garis polisi telah dipasang di sekeliling ruangan yang terbakar guna mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Makassar. Begitupun aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara di sekolah tersebut. Namun seluruh siswa diwajibkan untuk mengikuti pelajaran melalui daring. Saat kejadian seluruh murid dan guru sudah pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kebakaran, kondisi lampu di sekolah dalam keadaan padam hingga diperkirakan saat menyala pada sore menimbulkan korsleting listrik pada kipas angin. Mungkin ada arus pendek di situ. Boleh jadi dengan tenggang waktu yang kurang lebih dari jam 3:30 atau jam 3 atau 3:30 sampai jam 8 malam. Tenggang waktu itulah yang kita tidak paham betul, tapi setelah kita buka CCTV, ternyata di sekitar kipas angin yang tergantung itu ada sedikit percikan, ada asap di CCTV. Sehingga kita berasumsi bahwa ada kemungkinan di situ ada arus pendek yang menyebabkan sehingga terjadi kebakaran sekitar pukul 8 malam. Adapun bangunan yang terbakar, yakni 3 ruang guru dan seluruh isi ruangan yang terdiri dari peralatan elektronik, meja, dan kursi guru serta lemari, hangus terbakar. Dalam peristiwa ini, kerugian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisabu melaporkan dari Kota Makassar.
Satu unit toko bangunan di pusat pertokoan Kota Palopo terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas terpaksa menggunakan busa sabun untuk memadamkan api. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi di salah satu ruko 2 lantai yang berada di Jalan Mangga, pusat pertokoan Kota Palopo pada Selasa siang. Api membakar bagian gudang yang berada di lantai 2 yang berisi bahan bangunan seperti minyak, cat atau thinner dan berbagai bahan bangunan yang mudah terbakar. Kejadian ini membuat aktivitas pasar sempat terganggu karena dikhawatirkan api akan merembet ke pertokoan sekitarnya. 35 petugas damkar dan 5 armada diturunkan untuk memadamkan kebakaran. Namun untuk memadamkan minyak cat atau thinner yang terbakar, petugas terpaksa membuat busa dari bahan sabun cuci dan terbukti efektif memadamkan cairan minyak cat dan bahan yang terbuat dari plastik. Untuk sementara sementara pendinginan, hanya yang jadi kendala di sini karena banyak bahan-bahan yang di dalam itu bahan mudah terbakar seperti thinner dan cat apa segala di dalam itu, makanya kita pakai pemadaman sistem busa. Jadi ada busa kita pakai supaya dia tidak menyebar itu kebakarannya. Seorang petugas damkar mengalami luka pada bagian tangan saat berusaha membuka teralis jendela. Pemilik toko dilaporkan selamat. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Seorang residivis perempuan kasus pencurian kembali ditangkap polisi. Ia ditangkap setelah melakukan pencurian rumah di Kabupaten Pangkep. Korban alami kerugian belasan juta rupiah. AG, wanita berusia 31 tahun ini kini harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Wanita yang berpenampilan mirip laki-laki ini merupakan residivis dengan kasus yang sama yang kembali ditangkap unit Reskrim Polres Pangkep pada Selasa sore. Dari catatan polisi, tersangka AG melakukan pencurian pada September 2023 lalu. Ia masuk ke dalam rumah korbannya dengan cara menarik jendela rumah tanpa menggunakan alat bantu. Lokasi rumah tersebut berada di wilayah Kampung Sapanang, Kecamatan Bungoro, Pangkep. Saat itu tersangka membawa kabur sejumlah gawai, 1 jam tangan bermerek, dan sejumlah barang berharga lainnya dengan jumlah total kerugian mencapai 13 juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan dan pengejaran akhirnya melakukan penangkapan sang wanita pencuri tersebut di rumah indekosnya yang berada di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada 24 Oktober lalu. Dalam gelar kasus itu, polisi juga menghadirkan sejumlah barang bukti curian. Tersangka juga merupakan warga asal Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bonto, Kabupaten Bulukumba. Pelaku melakukan aksinya seorang diri. Pak, berapa lama Pak pelaku ini mengintai rumah korban? Untuk pelaku sendiri, dia pernah tinggal atau domisili di Bungkro, itu kurang lebih 7 bulan lamanya. Kemudian pada saat melakukan aksinya, keterangan dari pelaku bahwa sebelum ke tempat kejadian pernah 1 kali ke kampung tersebut. Apakah pelaku ini Pak seorang residivis? Untuk pelaku sendiri merupakan seorang residivis, di mana pada tahun 2020 dia pernah melakukan tindak pidana pencurian di Kabupaten Bulukumba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AG terancam hukuman kurungan 7 tahun penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.